kita kan ada tugas dari Bapak kan. Ya. Jadi di sini rencana kita mau bahasnya tentang riba. Ya. Jadi di sini kita mau diskusi apa enggak pendapat riba ini di dalam perspektif hukum perbankan syariah dan penerapannya di Kehidupan sehari-hari. kehidupan, begitu juga dengan di perbankan di Indonesia. Ya, ya. Jadi yang sama-sama kita ketahui kan Ya. bahwasanya Allah itu subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dengan bunyi ayatnya wa halallahu bai'a wa harrama riba. Ya. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi untuk apa gitu ya, seperti yang kita ketahui kan di dalam perbankan itu kan ketika kita meminjam pasti ada yang namanya bunga. Pasti. Sedangkan dalam larangan ataupun dalam syariat Islam itu bunga itu haram atau sama dengan riba. Jadi Ya. dan kalau kita lihat sistematis di perbankan konvensional sama perbankan syariah itu hampir sama gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan ataupun yang ingin kita diskusikan, kira-kira pendapat dari kawan-kawan tuh tentang perbankan syariah ini di Indonesia ini sebenarnya sama aja dengan perbankan konvensional atau gimana nih? Mulai dari aku dulu ya. Menurut aku bunga di bank konvensional sama bank syariah kan, Ya. itu beda cok dari segi akadnya. Pokoknya sesuatu yang dikatakan riba itu cuma dua aja kuncinya. Pertama, kalau uang sama uang itu hukumnya riba, tapi kalau uang ditukar sama barang itu nggak riba. Jadi kalau yang di bank-bank konvensional sama bank itu bunga-bunga itu kalau dilihat dari akadnya nggak riba sih. Alasannya itu nggak riba gara-gara kan ada kesepakatan di antara kita berdua. Kayak aku kan sebagai tukang penyalurnya, kau sebagai orang yang penerima itu kayak fine aja, nggak ada masalahnya, nggak ada keberatan dari kau. Kan Sekali gini. antara ordernya apa? Saling ridho. Ya saling ridho. Ya, kan gini, kalau apa namanya ya? Kalau di dalam sistem riba itu, contohnya meminjam uang tuh dengan dijanjikan adanya tambahan, itu kan termasuk riba tuh. Contohnya, kita kan meminjam, kan contohnya di perbankan syariah tuh kan, dia kan sistemnya uang sama barang, gitu kan. Dan itu juga gini dia, biasanya tuh kan ada di perjanjian awalnya tuh. Contohnya kita mau beli motor untuk usaha gitulah kan, pasti orang bank menjumpai ataupun mendatangi yang punya motor untuk dibeli motornya Ya. dengan harga sekian. Ya. Cuman kan kita bayarnya itu lebih gitu, dan itu sudah di perjanjian awal. Jadi kan itu perjanjian awal tuh yang melebihi apanya itu kan udah termasuk riba tuh. Ya makanya dikatakan riba itu tergantung lihat di akadnya. Itu kan contohnya gini tadi kan, ada seorang dia pengen beli motor kan ke bank. Jadi si bank ini gimana akadnya itu memberi barang ini ke orang. Seharusnya dia kayak gini, supaya nggak dikatakan riba itu harus gini. Baik pak, bapak ingin membeli barang saya. Jadi harganya sekian, kita kasih tahu harganya misalnya 20 juta, sedangkan dana yang dia miliki itu cuma 10 juta kan, berarti harus 10 juta lagi dia bayar ya kan, ya betul kan? Ya. Nah jadi akadnya itu harus gini, ini barang saya terima, saya beri ke bapak, uang bapak saya terima, jadi untuk kedepannya bapak tinggal menyicil 1 juta, jangan kau bilang kayak gini, bapak beli barang kami, tapi bapak masih memiliki hutangnya sekian-sekian, itu baru dikatakan riba. Kau mengucapkan kalau kau itu punya hutang, kau masih ada hutang di bank kami. Seharusnya jangan, kau cuma memberi barangnya, terus kau bilang tanggung jawab bapak itu cuma untuk bayar per bulannya aja gitu. Jadi apa? Akad di bank itu kan nggak ada. Jadi akad seperti itu kan harus lisan. Iya. Jadi akad di bank itu seperti apa? Coba dari Kan kita pakai apa? Mesin. Itu kan istilahnya, tapi kan di pencatatan itu kan diperjelas. konvensional tuh. Oh iya. Yang kita bahas kan sekarang apa nih tentang Antara syariah, syariah. perbankan syariah. Syariah pasti ada akadnya kan? Jadi gini, Oh, ada. Ada pasti.
menurut teman-teman ya kan, Iya. perbankan syariah di Indonesia ini Ya. udah sesuai nggak memenuhi kriteria bebas dari riba atau gimana? Dan apa nggak alasannya gitu? Kalau dari aku sih udah menjamin kalau dari bank syariah dia nggak akan berkaitan sama riba, karena salah satu bank syariah itu pasti rujukannya ya ke ulama, ke tokoh-tokoh agama, pasti rujukannya ke situ. Jadi lebih kayak bertanya dulu baru melakukan kegiatan-kegiatan yang di bank syariah tersebut. Nah, terus saya juga agak bingung nih kan, ini kan bank syariah Islam Ya. kan, istilahnya miliknya milik Islam, Islami kan, juga bersama Islami. Oh, tapi toh kok bisa ya? Kenapa ya? Bank syariah itu agak susah berkembang gitu. Kebanyakan masyarakat Islam itu lebih memilih konvensional gitu, yang udah jelas-jelas ribanya kan, Iya, iya. yang istilahnya tak sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Islam. Tapi kok toh masih banyak gitu. Apa sih istilahnya kelemahan dari bank syariah Islam, bank syariah ini di Indonesia ini? Kenapa sampai-sampainya orang Islam sendiri itu lebih milih kepada bank konvensional yang udah jelas-jelas riba dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sih? Dari yang aku dengar apa? Kebanyakan pemakai bank syariah itu mengeluh karena bunga di bank syariah lebih besar daripada bunga di bank konvensional. Karena itu Kan ini jadi bertolak belakang lagi nanti ini kan. Tadi katanya apa itu tak ada riba, tak ada bunga. Karena akadnya beda. Walaupun bunganya tinggi kan, tapi dia akadnya lagi nih. Soalnya riba ini tergantung akad. ya. Gimana akadnya gitu. Jadi kesimpulannya dari kawan-kawan ini berarti sistem perbankan syariah Islam di Indonesia itu udah sesuai ya, Iya. dengan syariat Islam, dan udah istilahnya insya Allah terjaminlah dari yang namanya unsur riba gitu lah ya. Jadi sekiranya nanti kawan-kawan pasti ada nih yang berbeda pendapat kan, pasti siap kan untuk memperjuangkan nama syariah, Iya. Bank Syariah Indonesia ini kan. Oke, mantap. Jadi mungkin itu kawan-kawan, terima kasih kepada kawan Iya. Muhammad Ilham, pada saudara Hanif Ya, atas sama-sama mungkin. diskusi bincang-bincangnya. Baik. Semoga dengan bincang-bincang ini bisa menambahkan ilmu kita, pengetahuan dan wawasan kita ya. Dan tadinya saya buka dengan bacaan basmalah, maka sama-sama kita tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Hanif dari lokal HKC. Saya Muhammad Ilham dari lokal HKC. Dan saya sendiri Abdul Muin Lubis, lokal HKC, matkul perbankan syariah. Oke, mantap. Siap.